Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu terus bawa kami mengalir pada malam hari ini. Kami senang sekali Tuhan. Kami senang untuk memuji-Mu. Kami percaya hari ini Engkau melihat kami sebagai anak-anak yang manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau mengatakan, baik sekali pekerjaan-Mu hai anakku. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau melemparkan semua mahkota kami, setiap kemampuan dan kebisaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya di luar Engkau, kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Karena itu sertai kami, jangan tinggalkan kami, bawa kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari ya Tuhan segala yang kami merindukan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh Yesus, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, mengerti isi hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami Tuhan, lebih dalam lagi
dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya nara masih dibayar nara yang takkan nara yang masih dinamu ya nara mata nara yang masih dinamu nara mata nara yang masih kira baba kiri dibayar nara yang haleluya. Haleluya. Mari saudara, lebih dalam lagi. Bangkitkan rohmu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kuraba shindi damaya nara bara shindi maya nara bayamo. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Oh shara bara 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 kinara rama shandara baba baba kinara lawa ya wasiri bayana rama kinamaya nara bara 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 shara bara 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 shiri di bayana rama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau hadir di sini Tuhan. Kau Allah yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Engkau adalah Jehovah sama. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya hadirat-Mu itu menyertai, hadir dalam setiap rumah. Dan kami tahu ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya andalkan Yesus Tuhan, satu-satunya yang percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini pengakuan iman kami sekali lagi kepadamu Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau diberkati dengan puji-pujian kami Tuhan, dan hatimu disenangkan dengan semua penyembahan kami. Kami mengucap syukur terus kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang baik. Karena kami tahu keberhasilan kami bukanlah ketika kami bisa mempunyai semua yang kami inginkan, tapi ketika Engkau menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu pastikan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan sikap hati yang benar. Karena itu, jika masih ada amarah, masih ada kebencian, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan dosa, mari Tuhan, kami buang semua itu di dalam nama Yesus, dan kuduskan serta layakkan tanah hati kami, supaya benih firman-Mu pada malam hari ini yang akan ditabur oleh hamba-Mu dapat menghasilkan buah yang hidup dalam kehidupan kami, dan buah itu tinggal tetap sehingga nama Tuhan akan selalu disanjung tinggi. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau mengurapi mulut, bibir, dan lidahnya sehingga hanya isi hati-Mu yang terucap, dan kami semua diberkati menjadi berkat, menjadi pelaku firman, dan menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk setiap para saudara-saudara sekalian yang sudah berkumpul kembali di ibadah Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Hari ini saya akan langsung dalam pembacaan firman di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal dan yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. 28. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? 31. Nenek moyang kami telah makan manah di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberi makan roti dari surga. 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti dari surga, roti yang benar dari surga. 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Ya, pembacaan firman hari ini saya akan langsung berikan tema sumber kehidupan. Bukan satu kebetulan tadi pujian penyembahan tadi berkata engkau satu-satunya sumber, engkau satu-satunya sumber. Berarti ini saya berikan ibadah hari ini sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Sumber kehidupan adalah di mana ada kehidupan, di situ pasti ada sumber. Sumber kehidupan ini berbicara di mana ada kehidupan, di situ pasti ada sumber. Apa itu sumber? Sumber itu berbicara sesuatu yang memberikan kehidupan. Misalnya, kita menanam tanaman atau pohon. Kita butuh tanah. Tanah sebagai sumber kehidupan supaya pohon itu bertumbuh dan berbuah. Kita butuh juga namanya air. Kita butuh juga namanya pupuk. Jadi sumber kehidupan ini adalah di mana ada kehidupan, di situ pasti ada sumber. Begitu juga kita sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, kehidupan kita juga bersumber pada Kristus. Tetapi saat ini kebanyakan dari kita yang seorang Kristen ini, kehidupan kita tidak terpancar dari kehidupan Kristus. Tidak bersumber dalam kehidupan Kristus. Tetapi bersumber dengan apa yang kita punya, bahkan hari-hari ini dengan kuat gagah kita. Padahal seorang Kristen ini harus punya sumber kehidupan kita harus berdasarkan dengan Kristus. Tapi sumber kehidupan yang hari-hari ini kita jalani serupa dengan dunia. Bukan serupa dengan Kristus. Ya. Dan saat ini kan sering ya dalam kehidupan real kita ya hari-hari ini. Kita punya masalah, punya apapun pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengandalkan kuat gagah. Kita mengandalkan keuangan kita. Kita tidak pernah bersandar dengan Tuhan Yesus. Nah hari ini, ayo saudara-saudara sekalian, saudara seiman, mari sama-sama kita belajar. Gimana caranya, gimana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Ayo langsung ya, kita langsung buka di poin pertama yang akan saya berikan, yaitu memiliki hati yang benar. Seperti tadi saat kita mau masuk firman, Bu Tineka berdoa supaya kita juga memiliki hati yang benar. Kenapa kok? Kenapa kok harus memiliki hati yang benar?
Ya ini kita langsung buka di ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Apa yang mau disampaikan di ayat 26? Ayat 26 ini memiliki hati yang benar berdasarkan ayat 26 ini. Yohanes 6 ayat 26. Karena Tuhan Yesus tahu sebetulnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Jadi carilah Tuhan bukan karena melihat tanda. Tanda itu apa? Mencari Tuhan karena kepingin ditolong. Mencari Tuhan karena ingin sembuh dari sakit. Mencari Tuhan supaya permasalahan kita selesai. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu yang Tuhan mau katakan. Karena kamu telah mengalami aku. Kamu mengenal aku. Dan kamu dengan mengenal aku dan mengerti aku, kamu cukup kenyang dengan segala sesuatunya. Kenyang ini berbicara apa? Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Jadi, hati yang benar, carilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita. Ini yang Tuhan mau beritahukan, hati yang benar. Bukan cari Tuhan karena ingin ditolong dalam pekerjaan. Bukan cari Tuhan karena ingin apa? Ingin sembuh dari penyakit. Mungkin hari ini kepingin dapat jodoh. Bukan itu. Itu bukan jawaban. Jadi carilah Tuhan karena Kanda dan saya mengasihi Tuhan hari ini. Datang sama Tuhan. Dengan hati yang mengasihi. Hati yang saat ini kita harus merasakan kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Miliki hati yang benar. Langsung poin 2, saya akan bagikan. Poin 2 adalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya akan langsung baca di Lukas ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Mengerti kehendak Tuhan. Ini. Bekerjalah supaya kita ini hidup karena mengerti kehendak Tuhan. Seringkali seorang Kristen tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ini selalu memakai standar kita. Kita ini selalu memakai pikiran kita. Tapi kita tidak pernah pakai standarnya Tuhan. Karena kita cuma mau jawaban. Saat Tuhan jawab pergumulan saya. Seolah-olah kita ini berharap Tuhan mengerti semua apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan keperluan kita. Kita selalu minta itu sama Tuhan. Tapi pernahkah kita ini mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk Tuhan? Seringkali kita tidak seperti itu. Kita maunya Tuhan jawab untuk setiap doa kita. Karena saat ini, keadaan dunia, keadaan seorang Kristen hari ini, kepinginnya dimengerti Tuhan. Bukan kita yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Enggak. Tapi kita kepingin Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita sekarang mau dimengerti Tuhan, mau Tuhan menjawab doa kita terus-menerus, berarti kita ini bukan murid Tuhan Yesus. Kita ini berarti pengikut. Saya akan langsung memberikan perbedaan pengikut dengan murid. Apa itu pengikut? Kenapa kok saya katakan pengikut? Pengikut ini orang yang mengikut terus, tetapi maunya dimengerti, tetapi maunya semua apa yang didoakan dikabulkan, semua doanya dijawab. Apa yang diinginkan harus diberikan, karena itu sesuai dengan keinginan dagingnya. Dan pengikut tidak kenal Yesus terlalu dalam. Jadi dia hanya sekedar tahu siapa Yesus itu.
tahu Yesus itu pembuat mujizat. Yesus itu pembuat jalan yang tidak ada jadi ada. Pengikut itu hanya kenal, tetapi tidak tahu. Hanya kenal tapi tidak tahu. Hanya kenal tetapi tidak tahu yang namanya Tuhan Yesus, mendalami karakternya. Jadi, pengikut itu tidak kenal Yesus yang terlalu dalam. Cuma hanya tahu. Maksud saya seperti itu. Hanya cuma tahu, tapi tidak kenal. Tetapi murid adalah orang yang mengikut Yesus. Mengerti hati Yesus. Bahkan dalam kehidupan Yesus pun, mereka menjadikan kehidupan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Bahkan apapun keadaan tuannya, mereka tetap setia. Dan memprioritaskan gurunya di atas segalanya. Bahkan memprioritaskan yang terutama itu semua keinginan gurunya. Jadi saya cuma mau katakan satu. Pengikut cuma kenal, pengikut hanya tahu Tuhan Yesus membuat mujizat, tahu Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, tetapi tidak kenal. Kalau murid berbicara, mengikut Yesus dan mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus. Bahkan dia memiliki hati seorang hamba, memprioritaskan segala keinginan Tuhan di atas segalanya. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan dia tidak peduli akan kehidupannya. Itulah murid. Dia setia terhadap Tuhannya, apapun hari-hari ini. Apakah kita ini seorang pengikut atau murid? Karena kalau kita seorang pengikut, kita nggak akan pernah ketemu yang namanya sumber kehidupan. Kalau kita yang bertemu dengan yang namanya sumber kehidupan, apapun yang kita peroleh, berkat yang kita peroleh setiap harinya, apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita, jawaban doa yang sudah terjawab maupun tidak, kita selalu akan mempunyai kata-kata bersyukur dalam kehidupan kita. Tetapi kalau seorang yang tidak punya sumber kehidupan, dia hanya mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi miliknya, itu akan kelihatan bahwa dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ayo, saudara-saudara sekalian, ayo kita harus sama-sama di sini belajar mencari bagaimana mendekat dengan sumber kehidupan kita ini. Siapa sumber kehidupan kita hari-hari ini? Sumber kehidupan kita ini hari-hari ini adalah Tuhan Yesus. Ayo, kita harus belajar mendekat. Lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Poin ketiga yang langsung saya akan bagikan, jangan ada kekhawatiran. Jangan ada kekhawatiran ini, saya akan juga langsung bahas sebelum itu di Lukas 6, ayat 33, sebelumnya akan saya bahas. Di Yohanes 6, ayat 33, Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberikan hidup kepada dunia. Jadi jangan khawatir hari-hari ini. Apapun yang saudara perlukan, Tuhan itu tahu. Karena Tuhan sanggup turunkan roti yang dari Allah, yaitu roti yang turun dari surga dan memberikan hidup kepada dunia. Tuhan sanggup. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Ayo, jangan khawatir. Apapun yang hari-hari ini Tuhan mau kerjakan buat kita, jangan khawatir. Tetap percaya apapun. Saya akan bahas dulu ayat yang 32 ya. Ini juga Tuhan tekankan buat kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ini berbicara apa? Seringkali kita merasakan segala sesuatunya itu kita percaya kalau kita melihat. Tapi kita tidak percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Kita sering mengandalkan apa yang kita lihat. Karena yang kelihatan itu misalnya seperti seorang manusia menjanjikan janji pada kita, kita langsung percaya. Tetapi hari ini Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti dari surga.
Kenapa sampai Tuhan katakan bukan Musa yang memberikan roti itu buat kamu, tapi Bapakku yang di surga. Karena bangsa Israel waktu itu melihat bahwa roti yang jatuh dari surga, roti yang jatuh dari langit itu Musa yang memberikan, bukan Allah. Seringkali kita melihat sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan itu lebih enak. Janji manusia itu lebih enak daripada janji Tuhan. Ayo kita sama-sama harus belajar. Kita harus sama-sama harus mendekat pada sumber kehidupan itu. Apapun hari-hari ini yang kita alami, saat kita mendekat pada sumber kehidupan itu, kita akan menerima janji kemenangan. Miliki hati yang benar, hati yang ikhlas, hati yang mencari Tuhan karena mengasihi Tuhan, bukan hati karena mencari Tuhan karena membutuhkan pertolongannya. Percaya Tuhan itu sanggup pulihkan buat kita. Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini, janganlah kita kayak seperti pengikut. Pengikut itu hanya tahu tapi tidak kenal. Kalau saudara sekalian, ayo kita harus mendekat pada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kadang-kadang seorang Kristen, kita berharap Tuhan mengerti apa yang kita mau. Tuhan mengerti dan menjawab segala sesuatunya apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya hari ini, kita ini bukanlah seorang pengikut. Pengikut Tuhan ini berbicara orang yang tahu tapi tidak kenal. Orang hanya mengikut tapi tidak kenal Tuhan itu siapa. Tapi kalau murid berbicara apa? Gurunya tahu, muridnya juga tahu. Saling mengenal. Bahkan kehidupan guru ini menjadi teladan buat murid kita. Di mana ada sumber kehidupan, di situ pasti ada kehidupan. Tapi saat kita mendekat pada sumber kehidupan itu, kita akan memperoleh kehidupan yang luar biasa. Di mana kehidupan kita akan semakin diberkati. Di mana kehidupan kita akan semakin naik. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar adalah mencari Tuhan bukan karena motivasi. Mencari Tuhan bukan karena hari ini kita pasti ditolong. Tuhan itu pasti tolong kita. Cuma masalahnya waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu berkat kita, tidak ada satupun yang bisa menahan pintu itu terbuka. Nggak ada satupun. Siapapun manusia tidak bisa menutupnya. Dan kita pun tidak bisa menahan bicara sama Tuhan. Tuhan, cukup berkat-Mu, cukup. Tidak bisa. Karena pintu yang sudah dibuka Tuhan, semua berkat pasti akan turun. Tetapi apapun hari-hari ini yang saudara gumulkan, ayo sama-sama kita melekat pada sumber kehidupan itu. Bekerjalah, itu yang firman Tuhan juga katakan di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah untuk sesuatu makanan yang tidak kelihatan yang bersifat kekal. Kadang-kadang kita ini melihat apa yang kelihatan. Mungkin hari ini saudara tabur ketaatan dalam baca firman. Mungkin hari ini saudara tabur ketaatan dalam berdoa. Tetapi itu semua hasilnya tidak pernah kelihatan sama kita. Tetapi kita harus percaya saudara-saudara. Hasil yang nggak kelihatan itu satu ketika nanti semua taburanmu ada tuaiannya. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan khawatir. Roti mana dari surga aja Tuhan bisa kirim. Buat orang-orang yang berharap padanya. Jadi kita serahkan kekhawatiran kita, kehidupan kita pada yang memberikan sumber kehidupan ini. Siapa sumber kehidupan kita? Adalah Tuhan Yesus. Ayo melekat pada Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa kita ini bukan pengikut. Pengikut itu hanya tahu, tapi nggak kenal siapa Tuhannya. Hanya tahu. Dan karena mereka ingin merasakan toh, mereka mengikut Yesus supaya ya mereka punya pergumulan mungkin hari ini pekerjaan. Mereka punya pergumulan hari ini mungkin jodoh, hari ini mungkin keuangan, satu penyakit. Berharap apa? Kesembuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberikan lebih dari apa yang Anda minta. Mungkin saya juga minta. Ayo, kita ini jangan menjadi pengikut yang hanya sekedar tahu tapi nggak kenal.
kenalilah seperti murid. Kalau murid tahu dan kenal. Kenal ini berarti apa yang harus Anda saudara lakukan? Lakukanlah keintiman, mendekat, mengasihi, berikan kehidupan kita, percaya bahwa Dia sanggup melakukan buat Anda dan saya. Saya percaya hari-hari ini tidak ada yang mustahil. Saya percaya saat kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus percaya Tuhan menyertai setiap jalan kita. Ayo, kita mau sama-sama mendekat hari ini pada sumber kehidupan. Kita sama-sama mau melakukan bagian kita. Berikan hati yang benar. Hanya itu aja yang saya mau sampaikan. Saya akan kembalikan pujian penyembahan ini kepada Bu Tineke. Ayo sama-sama kita serahkan beban kita. Ayo hari ini kita mulai komitmen yang baru. Kita mau jadi murid, bukan jadi pengikut. Saya percaya, saudara sekalian, saya percaya firman yang hari ini tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena kita saat ini akan ambil komitmen, kita akan jadi murid, bukan pengikut. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Benar Tuhan, kami mau lebih setia dari apapun hari-hari ini. Kami mau melekat pada sumber kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Kau baik, teramat baik buat kami di tempat ini. Tuhan, kami mau jadi murid bukan pengikut. Pengikut hanya tahu,
tetapi pengikut tidak kenal. Tapi kami mau jadi murid yang tahu kehendak-Mu, bahkan murid yang mengerti apa yang menjadi rencanamu atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, murid, guru dan murid adalah memiliki hubungan yang lebih dekat. Guru dan murid memiliki hubungan yang spesial, di mana ada apapun di depan, guru pasti melindungi muridnya. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mau sebagai murid hari ini di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Shiratakara pada shi. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, Kau baik, teramat baik. Hari ini setiap kami yang kembali pada setiap jalan-Mu dan rencana-Mu. Bahkan kami akan memperoleh setiap janji-janji yang Kau berikan buat kehidupan kami.